Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian di mana saja bisa menyaksikan video ini. Kali ini sebagaimana biasa kajian rutin di Rabu malam Kamis oleh Masjid Nurul Ilmi. Saya ingin mengajak kepada sahabat semua untuk mengkaji daripada kajian kali ini, yaitu terkait dengan fikih sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Akhwafillah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selaku hamba Allah mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran serta keistiqomahan. Kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah insyaallah. Kemudian juga selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa melazimkan lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam pertemuan kajian kita pada malam hari ini, saya akan membahas atau mengkaji tentang kiat-kiat salat khusyuk. Ada buku kecil yang ditulis oleh Abdullah Gimnastiar atau Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tentang bagaimana kiat-kiat salat yang khusyuk. Tujuan kita mengkaji ini, terutama saya pribadi, ya, atau kita semua ingin sebenarnya salat itu bisa khusyuk, ya. Karena memang salat yang khusyuk sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian salat juga sebagai penggugur dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, yang artinya, jika kamu perhatikan bahwa seandainya ada sungai di pintu rumahmu, ini juga adanya sudah pernah kita dengar ya, ada sungai atau ada sumur atau tempat mandi, tempat pembersih ya di depan rumah kita. Kemudian untuk mandi setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Apakah kamu akan mengatakan kotoran pada badanmu itu masih ada? Kalau di depan rumah kita itu ada sungai, ada tempat mandi, ada sumur atau apa kolam, lalu kita mandi setiap hari di sana 5 kali sehari, kira-kira bersih nggak badan kita? Pasti bersih, ya, pasti bersih. Apalagi mandinya benar-benar mandi, pakai sabun, pakai sampo, digosok benar-benar, pasti bersih, ya. Nah, para sahabat mengatakan tidak tersisa kotoran sedikit pun di badan kita. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, maka itulah salat 5 waktu yang Allah dengannya akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi kita renungkan sendiri, ya, kalau kita mandi 5 kali sehari, kalau kita salat dan salat kita benar,
secara kaifiatnya, bacaan dan gerakannya, kita berupaya untuk khusyuk dalam sholat kita, maka insya Allah bersih ya, sebagaimana tadi kita mandi. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan dalam sholat. Masih banyak sesungguhnya keutamaan yang lain. Apa saja keutamaan satu, banyak sekali, kita sudah pernah juga bahas terkait dengan hal ini. Nah kemudian setelah kita mengetahui keutamaan sholat, maka kita akan lebih termotivasi untuk mempersiapkan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang harus kita persiapkan agar sholat kita ini baik? Bekal apa saja? Ibaratnya kalau kita pengen ke mana, maka kita tahu di sana misalnya seperti ini, maka kita persiapkan bekalnya agar kita bisa sampai ke sana, agar kita bisa selamat dan di sana kita nyaman. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan dalam sholat itu ya adalah tentang persiapan ilmunya. Persiapan ilmunya, yaitu ilmu tentang tata cara sholat yang benar. Nah, terkait dengan kaifiatus shalah, tata cara sholat ya, sekarang banyak buku-buku, baik itu buku-buku saku ataupun kitab-kitab yang memang menjadi referensi dalam pelaksanaan sholat ya, buku-buku fikihnya sekarang banyak sekali, dan bahkan ada kalau tidak salah itu dulu semacam training-trainingnya, ada buku apa itu dulu tentang sholat itu ya. Nah di sini kita berupaya untuk mempelajari, membaca atau mengkajinya dengan bersungguh-sungguh ya, sehingga kita merasa tidak ragu lagi dengan sholat yang kita lakukan sesuai dengan ilmunya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sangat utama sekali dalam kekhusyuan salat ya adalah terkait dengan pemahaman bacaan yang kita baca dalam salat. Nah, dulu kalau tidak salah Ustaz Sofan pernah ya mengasih kita apa itu selebaran ya, bacaan salat yang kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mudah memahami setiap bacaan yang kita baca. Kalau bacaan-bacaan Allahu Akbar, Sami Allahu liman dan seterusnya kan itu mudah ya, kita bisa karena itu setiap hari kita baca, bahkan beberapa kali sehari, lalu kemudian kita berupaya untuk memahami maknanya. Nah, tinggal nanti bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya saja. Nah, kalau kita memahami bacaan ayat yang kita baca, maka akan semakin manis, akan semakin lezat kita dalam beribadah. Kalau kita memahami. Tetapi ada satu keistimewaan di dalam Al-Qur'an ini yang kalau kita walaupun tidak faham, walaupun bacaan itu kita tidak paham, tapi kalau yang membacanya itu bagus, merdu, nyaman gitu ya, kita itu terbawa. Bahkan kalau berapa banyak orang yang di Mekah itu yang nggak ngerti bacaan apa yang dibaca oleh imam, tapi dia bisa khusyuk, bisa menikmati dan bisa sampai menangis, bahkan bisa ingin berlama-lama dengan imam bacaan yang seperti itu. Itu apa namanya? Nggak lupa gitu ya. Keistimewaan Al-Quran, dia bisa sampai membawa hati. Itulah hebatnya Al-Quran, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Walaupun kita tidak paham, tapi kita bisa merasakan ya, bacaan itu masuk ke dalam hati kita. Apalagi kalau paham, ya, apalagi kalau paham. Nah, ini juga persiapan ya. Terkait dengan bacaannya tadi. Jadi terkait dengan bacaannya ataupun gerakan-gerakannya kita ilmui, ya, kita pelajari, kita kaji dengan
sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah wudu. Jadi wudu ini sangat penting, bersuci sangat penting. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Kalau wudunya tidak benar, kalau wudunya tidak tepat, ya, wudunya tidak sah misalnya, karena ada beberapa anggota wudu yang harus, terutama yang wajib dibasuh, ya, yang harus dibasuh, kadang-kadang kalau kita perhatikan, ya, memang ini juga sejak dini anak-anak kita lihat, kita latih, kita perhatikan tentang wudu mereka, ya. Dan dulu rasanya pernah ada yang menceritakan tentang kisah Hasan dan Husain. Ada seorang kakek yang dia lihat, ini seorang kakek, ya, yang dia lihat wudunya itu kurang pas, kurang benar gitu ya. Lalu Hasan dan Husain melihat dan ingin membetulkan bagaimana wudu yang benar itu gitu ya. Jadi dipanggillah kakek tersebut dan kemudian dia minta kepada kakek tersebut, "Kakek, kami mau lomba wudu." Ya, ceritanya yang bahasa kitanya mungkin seperti itu. Kakek jadi jurinya, kira-kira siapa yang paling bagus wudunya. Lalu mereka wudu berdua, dan setelah mereka wudu berdua ternyata apa ditanya kakeknya, siapa yang benar, ya. Barulah kakeknya sadar bahwa kalian berdua benar, kakeknya yang salah gitu dalam berwudu. Jadi ini penting bagi kita juga, mulai dari persiapan wudu yang baik. Nah, wudu ini juga termasuk faktor atau kunci dalam kekhusyuan salat kita. Walaupun sebenarnya tampak kita membasuh sebagian tubuh, ya, yang ada anggota tubuh tersebut, anggota wudu tersebut, ya, baik itu dengan tayamum ataupun berwudu, ya. Namun sesungguhnya makna penting dari wudu tersebut, ya, harus menjadi bagian pembersih jiwa. Jadi ketika kita membasuh muka, ketika kita membasuh tangan, ketika kita membasuh kaki dan anggota wudu yang lain, bagaimana kita bisa kemudian juga menyadari agar dosa-dosa yang ada di muka kita, apa saja yang di tangan kita, gitu, di kaki kita, dengan seiringnya kita membersihkan tangan, bukan sekedar tangan yang kita bersihkan, tapi kemudian bagaimana kita memaknai bahwa dosa-dosa yang kita lakukan di tangan ini juga kita bersihkan. Begitu juga muka, begitu juga kaki, dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap kali kita membasuh anggota badan, usahakan juga batin kita, ya, seperti sedang membasuh maksiat yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh yang kita basuh tersebut. Kemudian juga kita istighfar, ya, di dalam hati kita. Nah, insya Allah dengan saat berwudu saja kita sudah seperti itu, sudah benar-benar, ya, maka akan berdampak yang baik bagi mental kita juga dalam salat kita ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah berwudu itu diharapkan jangan lagi kemudian kalau kita wudu misalnya dari situ ke sini untuk menunggu waktu salat, tidak ada pembicaraan yang kurang, gitu ya. Lebih banyak zikir, lebih banyak istighfar, ya, seperti itu untuk menunggu waktu salat. Kemudian juga berdoa setelah wudu, ya. Nah, itu yang kedua, jadi persiapan wudunya. Kemudian yang ketiga, persiapan pakaian dalam sholat, ya. Kita memang diperintahkan untuk mengambil pakaian yang baik ketika kita mau melaksanakan sholat. Ketika kita ingin sholat 5 waktu,
salat Jumat, salat 5 waktu. Ya, kita usahakan pakaian yang baik, pakaian yang bersih, ya. Bukan yang baru, tapi yang bersih, yang baik, yang layak. Ya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang pakaian itu kalau kita sembarangan, apalagi yang ada tulisan-tulisan, itu mengganggu dan bahkan bisa membuat orang lain yang pengen khusyuk jadi nggak khusyuk. Ya. Karena ada tulisannya yang macam-macam. Sehingga juga ini penting, ya, penting bagi kita untuk persiapan. Tidak hanya pakaian yang harus kita persiapkan secara bersih ininya, tapi juga bagaimana pakaian yang kita pakai dalam sholat itu tidak sekedar bersih, tapi juga halal. Ya, halal, pakaian yang benar-benar dari barang yang baik, gitu ya, dari hasil yang baik, dari hasil yang halal. Ya. Insya Allah kalau ini kita bisa pahami, masing-masing kita bisa pahami. Nah kemudian yang berikutnya adalah persiapan tempat salat. Ya. Kita laki-laki ya udah jelas gitu ya, udah jelas laki-laki salatnya di masjid. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya adalah kita salat berjamaah. Nah, dan salat berjamaah ini sebenarnya lebih memudahkan kita untuk bisa khusyuk, ya, daripada kita salat sendirian. Atau justru salat sendirian yang lebih khusyuk. Ya. Kalau salat sendirian itu cenderungnya banyak, cenderungnya cepat, cenderungnya nggak pakai zikiran, cenderungnya pendek gitu ya, macam-macam. Nah, kalau kita salat berjamaah ini selain dari fadilahnya juga besar. Ya, fadilah salat berjamaah itu besar. Saya pernah membaca 40 fadilah salat berjamaah. Ya. Yang jelas-jelas saja kalau salat berjamaah itu derajatnya kalau dibandingkan dengan salat sendirian berapa derajat? 27 derajat. Itu kalau diuangkan ibaratnya ya 1.000 dibanding 27.000 ya kan, 2.700 atau seterusnya. Itu kalau dibandingkan. Jadi salat berjamaah tidak hanya itu ya, tidak hanya itu, tapi banyak lagi keutamaan salat berjamaah yang lain. Seperti ini. Ini juga salah satu keutamaan salat berjamaah. Dengan salat berjamaah kita bisa silaturahim, kita bisa mengadakan kajian-kajian seperti ini, menambah wawasan keilmuan kita, ya, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ini juga salah satu manfaat dalam salat berjamaah. Nah, kecuali kalau perempuan memang diutamakan tempatnya di rumah. Lalu kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan waktu. Jadi kita juga berupaya untuk, kalau kita tadi benar-benar memperhatikan salat, ya tentu kita akan perhatian dengan waktu salat. Ya memang ini perlu latihan, perlu apalagi misalnya salat subuh. Ya banyak, masing-masing kita mungkin banyak sekali gangguannya atau apa gitu, apalagi yang punya anak kecil macam-macam gitu ya. Tapi kita juga berupaya untuk bisa tepat waktunya, perhatian dengan waktunya. Ketika sudah azan, kalau bisa sudah berada dalam masjid, itu luar biasa sudah ya. Berada dalam masjid. Atau bisa untuk ketika imam takbir, kita ikut takbir sudah ya. Luar biasa. Nah, kita berupaya masing-masing kita, dan alhamdulillah orang yang dekat dengan masjid itu bersyukur apa? Dia dengar azan, dia bisa setiap hari ke masjid, dia bisa melakukan salat 5 waktu sepanjang hari, ibaratnya seperti itu. Tapi orang yang jauh dari masjid bersyukur juga. Kenapa? Karena semakin jauh dari masjid, maka pahalanya semakin besar.
Karena setiap langkah menuju masjid itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pakai motor semuanya. Ya, sama saja ya, sama saja. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi inilah persiapan-persiapannya. Ya, inilah persiapan-persiapannya. Mungkin ada hal yang lain, tapi paling tidak 5 hal ini dari ilmunya, wudunya, kemudian pakaian, tempat, ya tadi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapannya sudah matang. Nah, kita menginjak kepada yang ketiga, yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaan salat. Ya. Sedikit lagi ya. Kita cepat aja ya, biar satu kajian selesai. Dipercepat aja. Yang pertama, dalam setiap ibadah yang kita lakukan pasti diawali dengan niat. Pasti diawali dengan niat. Maka yang pertama adalah niatkan dengan tenang dan bersungguh-sungguh ketika kita berniat. Bersungguh-sungguh dalam berniat, tapi bukan berarti kemudian bersungguh-sungguh diulang-ulang apa namanya? Ya. Ada niat itu dalam hati. Ya, kita sudah bahas masalah niat ini, dan Ustaz Najmuddin juga sering menyampaikan kepada kita niat itu ya mau dilafazkan, silakan aja dilafazkan, tapi tetap harus ada dalam hati. Ya. Harus ada dalam hati. Kan ada sebagian yang dilafazkan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tapi dalam hati juga harus ada. Ya, karena yang intinya itu dalam hati. Ya. Nah, jadi niatnya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga tidak dilarang sebenarnya, tapi nanti mungkin bisa diinikan sama ayahanda Ustaz Najmuddin. Sebelum salat, kadang-kadang kita untuk mempersiapkan diri, ya, kita baca beberapa surah gitu ya kan. Kadang ada yang baca ya, surah Al-Ikhlas, surah untuk perlindungan diri. Ya. Kemudian meluruskan niat kita ya dalam hati, dan kemudian merapikan shaf kita, ya, meluruskan shaf kita. Nah, ini di awal sholat. Lalu kemudian takbir dengan sepenuh hati. Ketika lisan kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya, mengucapkan takbiratul ihram, ya, dengan penuh kesadaran dan hati kita mengikutinya dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Selesai sudah. Allah semuanya, yang lainnya semuanya kecil. Ketika kita baca Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita, yang menguasai alam semesta ini. Allah yang Maha besar, ya. Sedangkan matahari itu saja kecil, apalagi diri kita ini sangatlah kecil, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berupaya tadi dengan takbir dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati, kemudian membaca bacaan-bacaan salat ataupun bacaan Al-Qur'an dengan tartil, dengan benar, jangan terburu-buru. Kemudian berupaya untuk tidak dilakukan dengan terburu-buru. Kemudian begitu juga rukun-rukun yang lain, ruku dengan tumak ninah, ya. Tumak ninah jeda, ya. Di setiap gerakan rukun-rukun salat kita. Kemudian i'tidal juga demikian. Kemudian sujud, ya. Sujud dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menaruh bagian yang paling mulia pada tubuh kita. Kita menundukkan, kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya ketika kita sujud tersebut. Dan bahkan kita mengucapkan kalimat dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Kami yakin bahwa Allah lah yang paling tinggi. Maha suci Allah yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian termasuk juga rukun-rukun yang lain, dan sampai salam.
Nah, terakhir kita berupaya atau anggaplah bahwa ada keyakinan dalam hati kita, ada semacam dalam hati kita bahwa inilah salat terakhir yang kita lakukan, sehingga kita berupaya salat itu dengan sebaik-baiknya. Karena siapa tahu kita setelah ini tidak ada lagi salat bagi kita, gitu ya. Maka ketika kita meyakini seperti itu, mudah-mudahan salat kita menjadi lebih baik dan berupaya kita untuk khusyuk, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ana menyampaikan ini sekali lagi justru merasa jauh sekali dari itu, sehingga mudah-mudahan ini juga memotivasi kepada diri pribadi dan jemaah sekalian agar kita bersama-sama berupaya untuk terus belajar memperbaiki terutama ibadah kita, ibadah salat 5 waktu. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.